Halo Bradku, balik lagi dengan saya Cakung. Seperti biasa, selain San, saya juga akan nemenin kalian di channel ini. Tapi khusus dengan alur film yang panjang, biar kalian puas setiap seminggu sekali ya. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film series berjudul Bodyguard. Film ini menceritakan seorang sersan polisi bernama David Budd yang ditugaskan untuk mengawal Menteri Dalam Negeri setelah dirinya berhasil menggagalkan aksi terorisme. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Film diawali ketika seorang sersan polisi bernama David Budd sedang berada di dalam kereta untuk mengantar kedua anaknya yang bernama Charlie dan Ella menemui mantan istrinya yang bernama Vicky. Di sebuah stasiun, tanpa sengaja dia melihat pria mencurigakan yang masuk ke kereta yang dia tumpangi. Awalnya David tak begitu memperhatikan hal itu, tapi setelah melihat seorang petugas kereta menghampiri orang tadi yang saat ini berada di dalam toilet, David pun mulai bersiaga dan meminta tolong kepada seorang wanita untuk menjaga anak-anaknya. David kemudian menghampiri petugas kereta dan menanyakan apakah ada sesuatu yang dapat mengancam keselamatan para penumpang. Setelah mengetahui identitas dari David, petugas pun mengatakan kalau dirinya mendapat laporan dari Kepolisian Transportasi Inggris tentang adanya teroris yang akan meledakkan kereta. Mengingat situasi yang tak aman, David meminta petugas untuk mengikuti arahannya. Dia juga meminta nomor petugas itu. David kemudian menuju sebuah toilet yang dicurigai dan menelpon petugas untuk membuka pintu kereta serta mengevakuasi penumpang yang ada di gerbong itu. Tapi setelah menunggu cukup lama, ternyata orang yang dicurigai itu terlihat tak membahayakan. Akhirnya David pergi ke gerbong yang lain untuk memeriksa setiap toilet. Sementara itu, pihak kepolisian yang sudah mendapat laporan tentang ancaman teroris segera bersiap di stasiun selanjutnya. Saat membuka paksa sebuah toilet, David menemukan seorang wanita bernama Nadia yang sedang ketakutan karena di tubuhnya telah dipasang rompi bom. Wanita itu mengancam akan meledakkan bom apabila David mendekatinya. David lalu mencoba menenangkan wanita itu dan mengatakan kalau dirinya juga sedang ketakutan. Dia juga menunjukkan foto kedua anaknya kepada Nadia agar Nadia percaya kepadanya. Setelah agak tenang, wanita itu memberikan beberapa keterangan, di mana dia dipaksa oleh suaminya untuk melakukan bom bunuh diri. Setelah sampai di stasiun, pihak polisi segera memasuki gerbong dan meminta David untuk segera menyingkir. Namun David menolak hal itu dan tetap berusaha untuk menenangkan Nadia. Walaupun sudah diperingati berkali-kali oleh polisi, tapi David tetap pada pendiriannya. Hingga akhirnya dia pun berhasil membawa Nadia keluar dari toilet. Setelah Nadia berhasil diamankan dan ia mau bekerja sama dengan polisi, bom pun akhirnya berhasil dijenakkan. Nadia kemudian diamankan bersama dengan bomnya. Sementara suami Nadia pun berhasil ditangkap. Keep your hands where we can see them. Stay calm. Semua penumpang berhasil selamat dan pulang ke tujuan masing-masing, termasuk David yang langsung mengantarkan kedua anaknya ke rumah sang istri. Setelah anak mereka tidur, David mencoba untuk berdamai dengan Vicky. Tapi tampaknya Vicky sudah membulatkan tekadnya untuk bercerai, hingga David pun meminta maaf dan langsung pergi dari tempat itu. Saat David kembali bekerja, dia dipanggil atasannya yang bernama Craddock yang telah mengetahui sepak terjang David dalam menggagalkan aksi terorisme. Karena prestasinya itu, Craddock berkata kalau komisaris mereka meminta David untuk melakukan pengawalan kepada Menteri Dalam Negeri yang bernama Julia. David pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Mom. Setelah memeriksa profil Julia di internet, esok harinya David pun mulai melakukan pengamanan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh Julia. Awalnya Julia bersikap acuh saat mengetahui kalau pengawal pribadinya telah diganti. Saat Julia selesai meeting dan hendak pulang, David meminta kepada supir untuk melewati rute yang telah dia rencanakan demi keamanan menteri.
Namun sang menteri berkata kalau supirnya yang bernama Terry telah bekerja selama 3 tahun hingga dia telah mengetahui jalan mana yang harus dilalui. No, but you're happy to make it harder. Setelah sampai di kediaman Julia, David dengan sigap menjalankan protokol untuk memastikan keamanan dari Julia. Dia pun memeriksa setiap ruangan dan memastikan keamanan di tempat itu. Merasa kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh David, Julia lantas meminta David untuk segera menyelesaikan pekerjaannya, karena sebentar lagi dia akan menerima seorang tamu. Julia lalu membaca berkas tentang David dan mengetahui kalau Davidlah yang telah menggagalkan aksi teroris di kereta. Dia lantas meminta maaf karena telah berlaku kasar kepada David. Tak lama kemudian, seorang pegawai kementerian bernama Rob McDonald datang ke sana sambil membawa makanan. David akhirnya membiarkan mereka ngobrol, sedangkan dirinya memutuskan untuk pulang. Esok harinya, David kembali melakukan pengawalan kepada Julia yang akan menghadiri sebuah wawancara. Ketika Julia sedang mempersiapkan materi, asistennya yang bernama Channel tak sengaja menumpahkan kopi ke pakaian miliknya. Agar Julia bisa tetap melakukan wawancara, maka David pun memberikan kemeja dan jasnya untuk dipakai oleh Julia. My shirts are altered to fit over my ballistic vest. You have to tuck it under your jacket, Mum. Dalam wawancara itu, Julia membahas tentang aksi terorisme dan Undang-Undang RIPA 18 yang dipelopori olehnya. Only those intent on acts of violence. Snoopers charter to monitor. Di hari berikutnya, saat David baru sampai di kantor, dia mendapat panggilan untuk segera mengamankan Julia. David pun segera menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Channel sedang mengamuk karena telah dipecat oleh Julia. Melihat hal itu, David lantas mengamankan Channel dan memintanya untuk segera meninggalkan tempat itu. Yeah, I'm just coming out onto the street now. Beberapa waktu kemudian, saat David mengantar Julia pulang ke rumahnya, Julia memberikan jas baru untuk David, sekaligus berterima kasih karena David berhasil menangkap hidup-hidup tersangka teroris. Dengan begitu, pihak kepolisian bisa melakukan penyelidikan yang lebih dalam kepada para teroris. On duty, Mum. Sebelum berangkat bekerja, David menyempatkan diri mampir ke rumah Vicky untuk bertemu dengan anak-anaknya. Sayangnya, anak-anak David sedang menginap di rumah temannya. David lalu meminta maaf kepada Vicky dan berniat untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Namun, Vicky akhirnya berterus terang kalau semalam dia bersama dengan laki-laki lain. Mendengar hal itu, David berusaha untuk menahan amarahnya. Dia lalu berkata agar perceraian mereka ditunda terlebih dahulu, karena jika terjadi sesuatu kepada David, maka Vicky masih mendapat uang pensiunnya. Di sebuah kafe, Channel bertemu dengan sahabatnya yang juga merupakan seorang wartawan. Di sini, Channel yang sakit hati karena telah dipecat mulai menjelekkan Julia dan mengatakan kalau Julia adalah politisi yang sangat berbahaya karena dia mempunyai agenda untuk memperparah situasi dan merencanakan perebutan kekuasaan. Namun, wartawan itu tak begitu saja mempercayai perkataan dari Julia. I'm trying to explain how Julia's different. And why all this isn't a story? Most of that time in daily contact with Julia Montague. Suatu malam, David melihat temannya yang bernama Andy sedang berpidato di sebuah forum. Setelah acara selesai, mereka pun saling berbincang tentang kehidupan mereka di masa lalu, di mana mereka sama-sama pernah ditugaskan untuk berperang di Timur Tengah. Akibat perang itu, wajah Andy menjadi rusak, sedangkan David harus kehilangan keluarganya. Andy sangat marah kepada para petinggi negara yang telah mengirim mereka ke Timur Tengah. I knew you'd understand. Understand? What? After all this time and tell me this shit. Stay up. Saat David mengantar kedua anaknya ke sekolah, Ella berkata kalau Charlie sering diejek oleh teman-temannya. Mengetahui hal itu, David lantas meminta Charlie agar tak menunjukkan kelemahannya, supaya teman-teman Charlie tak mengejeknya lagi. Setelah itu, David kembali bekerja untuk mengantar Julia menghadiri pertemuan dengan petinggi negara lainnya. Di tengah perjalanan, David menerima telepon dari Vicky yang mengatakan kalau guru di sekolah anaknya sudah pusing dengan tingkah laku dari Charlie. Mendengar hal itu, David berjanji akan mencarikan sekolah khusus untuk anaknya. Dia juga meminta Vicky untuk segera menutup telepon karena dirinya sedang bertugas. Apologies again, Mum. Sesampainya ke tempat yang dituju, Julia melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan Stephen dari Departemen Keamanan.
Stephen mendapat laporan kalau akan terjadi serangan teroris di sebuah sekolah, di mana sekolah itu adalah tempat anak-anak David belajar. Stephen beranggapan kalau teroris telah mengetahui rahasia dari keluarga David, hingga mereka pun merencanakan balas dendam karena kegagalannya beberapa waktu yang lalu. Meskipun hal itu berkaitan dengan keluarga David, tapi Julia memilih untuk merahasiakan terlebih dahulu informasi itu. Or terrorist cells obtained confidential information on the officer who foiled. We all know everyone. Setelah itu, Julia dan Stephen melakukan pertemuan dengan para petinggi lain guna membahas lebih lanjut tentang tersangka pengeboman yang telah tertangkap. Tapi hingga saat ini, pihak kepolisian belum menemukan apa motif dari para tersangka itu. Working round the clock, pursuing links to the first property. Keesokan harinya, polisi mengirim pasukan ke sekolah yang diduga akan menjadi target dari teroris. 2 orang agen berhasil membuntuti mobil yang digunakan oleh tersangka. Tapi tak lama kemudian, pelaku teroris mengganti mobil mereka dengan sebuah truk berwarna putih. Setelah memastikan situasi di tempat itu, Anne memerintahkan pasukannya untuk segera menghentikan truk tersebut. Saat truk itu akan sampai di gerbang, polisi berhasil menembak para teroris hingga truk pun bisa dihentikan. Polisi lalu menghampiri truk itu untuk memeriksa keadaan teroris. Tapi ternyata seorang pelaku masih hidup dan berhasil mengaktifkan bom yang dia bawa. Kejadian itu menyebabkan 2 pelaku dan 3 petugas polisi tewas di TKP, sedangkan 5 orang mengalami luka ringan, serta 2 orang luka parah. Setelah mendapat kabar itu, Julia menghampiri David dan mengucapkan belasungkawa kepada para petugas yang menjadi korban. Dia juga memberitahukan David kalau lokasi ledakan berada di dekat sekolah anaknya. Walaupun tak ada korban jiwa dari pihak sipil, Julia meminta David menelepon istrinya untuk memastikan keselamatan anak-anaknya. David lalu menemui Craddock dan mendapat kabar kalau keluarganya telah dipindahkan ke tempat yang aman. Pihak kepolisian mulai menduga kalau David adalah target dari para teroris, hingga mereka memutuskan untuk memberhentikan sementara David dari tugasnya. Hal itu dilakukan demi keamanan dari David dan juga Menteri Dalam Negeri. Setelah itu, David menemui keluarganya yang mendapat pengamanan ketat dari kepolisian. Setelah memastikan keselamatan anak-anaknya, David sempat berdebat dengan Vicky perihal peristiwa yang terjadi di dekat sekolah anaknya. Esok harinya, Julia mengadakan rapat dengan petinggi lainnya perihal ledakan bom yang terjadi di sekolah. Di sini, Julia menyalahkan pihak kepolisian karena dianggap gagal mendeteksi serangan teroris lebih awal, hingga mengakibatkan beberapa petugas menjadi korban. Walaupun pihak kepolisian telah menjelaskan situasinya, tapi Julia sudah tak mempercayai kinerja polisi. Dia lalu menunjuk Stephen dari Dinas Keamanan untuk mengambil alih kasus itu. Secretary, I don't understand why you're I think saying we're this done. now. Yeah. Fuck you, Stephen. Setelah selesai meeting, Mike menemui Julia dan mengatakan kalau keputusan Julia menunjuk Dinas Keamanan dalam kasus teroris adalah tindakan yang berbahaya. Hal itu disebabkan karena Dinas Keamanan kurang transparan dan kurang kompeten. Namun, Julia tak mempedulikan hal itu dan percaya kalau Stephen bisa menyelesaikan kasus tersebut. Yes, I know, but they're fine, I promise you. Di waktu yang bersamaan, Vicky dan David tampak senang ketika mengetahui kalau anaknya telah mendapat sekolah baru dengan bantuan dari pemerintah. Tak lama kemudian, David dipanggil oleh Craddock untuk kembali bertugas mengamankan Julia. It's good to have you back, P.S. Blood. Malam harinya, David mengantar Julia ke sebuah restoran untuk makan malam dengan rekan-rekannya. Tapi ternyata yang datang ke acara itu hanya dia dan Rob. Rob kemudian menjelaskan kalau yang lainnya batal datang karena mempunyai kepentingan masing-masing. Julia yang merasa canggung lantas memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan memilih makan di rumah bersama David. Di sini Julia akhirnya mengetahui kalau David dan Vicky telah bercerai. I'm glad. Esok harinya Julia menghadiri meeting guna membahas masalah terorisme yang semakin mengkhawatirkan. Setelah selesai meeting, David kembali mengantarkan Julia ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mendapat tembakan dari seseorang yang tak dikenal.
Tembakan itu tepat mengenai kepala Terry hingga membuatnya tewas saat itu juga. Control Sierra Zulu 79 stated. David mencoba untuk menenangkan Julia yang tampak syok dengan situasi yang terjadi dan meminta bantuan kepada rekan-rekannya. Tapi karena bantuan tak kunjung datang, David pun berinisiatif untuk mengamankan situasi terlebih dahulu. Dia lalu keluar dari mobil dan memeriksa dari mana tembakan itu berasal. Dengan menggunakan HP-nya, akhirnya David bisa mengetahui keberadaan dari penembak itu. This is what I do. Trust me. David kemudian mengeluarkan mayat Terry dan membawa mobil itu keluar dari jangkauan tembak. Setelah dirasa cukup aman, David segera mempersiapkan senapannya untuk menghampiri si penembak. Saat David berada di atas gedung, dia tampak kaget karena yang menjadi pelaku penembakan ternyata adalah Andy, temannya sendiri. David lantas mencoba meminta Andy untuk menyerahkan diri. Sayangnya, Andy lebih memilih untuk menembak dirinya sendiri. Don't! Malam harinya, Julia meminta David untuk menemaninya karena masih trauma dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Di sini, Julia menanyakan kenapa pihak kepolisian tidak menurunkan kesatuan RPA ketika mereka membutuhkan bantuan. Namun David tak bisa menjawab hal itu karena bukan merupakan wewenangnya. David hanya mengetahui kalau semua wewenang itu berada di tangan Anne. David yang mencoba untuk menenangkan Julia malah terbawa oleh suasana. Hingga akhirnya malam itu mereka pun terlibat dalam skandal perselingkuhan. David, come in. Esok harinya David dipanggil oleh Craddock dan Anne. Craddock memuji tindakan David dalam aksinya menyelamatkan Julia. Di sini Anne bertanya kepada David, kenapa Julia tak pernah lagi mengikut sertakan dirinya dalam sebuah rapat. Anne tampak kesal karena kasus bom kereta sekarang dilimpahkan kepada dinas keamanan. Dia juga menganggap kalau Julia sebagai politisi berbahaya yang harus disingkirkan. Karena hanya David yang bisa dipercaya, Craddock dan Anne memintanya untuk mengawasi setiap gerak-gerik dari Julia dan memberitahu dengan siapa saja Julia bertemu. Mereka juga telah memesan hotel untuk David yang mana kamar hotel itu bersebelahan dengan kamar dari Julia. She'd been given prior intelligence. As soon as the school was mentioned, she recognized the name straight away. Seperti yang telah direncanakan, dalam kunjungan kali ini kamar David bersebelahan dengan kamar milik Julia. Setelah memastikan keamanan kamar milik Julia, David pun kembali ke kamar miliknya. Ternyata di kamar itu terdapat sebuah pintu yang terhubung dengan kamar Julia. Setelah kembali ke kamar masing-masing, tak lama kemudian David mendengar kalau Julia kedatangan tamu. Dia pun segera mempersiapkan alat penyadap untuk mendengarkan percakapan Julia dan Stephen. Ternyata mereka sedang membahas agenda RIPA 18. Di sini, Julia juga merasa kalau dirinya telah dijebak oleh kepolisian karena data perjalanan dinasnya telah bocor. Tapi Stephen meminta Julia untuk tetap tenang dan akan menyiapkan materi baru tanpa diketahui pihak manapun. Mendengar percakapan yang mencurigakan itu, David akhirnya mulai mempercayai perkataan dari Anne. Setelah selesai mengantar Julia rapat, David dipanggil Craddock untuk melaporkan hasil pertemuan rahasia Julia dan Stephen. Namun, di sini David memilih bungkam dan mengatakan kalau dirinya tak mendengar percakapan itu karena sedang berada di kamar mandi. Tapi David berjanji kalau lain kali dirinya akan merekam percakapan mereka berdua. Setelah itu, David disuruh oleh Craddock untuk menemui dua detektif yang akan memberinya beberapa pertanyaan. David kemudian bertemu dengan Inspektur Sharma dan Sersan Rayburn yang akan menanyainya perihal penembakan yang terjadi pada Julia. Secara terperinci, David menjelaskan tentang kejadian itu. Rayburn lalu memperlihatkan sebuah foto dari rekaman CCTV yang menunjukkan kalau David berkomunikasi dengan penembak dan menanyakan apa saja yang David bicarakan dengan pelaku. Di sini David hanya menjawab kalau pelaku tak mau menyerah dan dia pun terpaksa membunuhnya. David juga berkata kalau pihak penyidik ingin dia merubah keterangannya, maka dengan senang hati David akan melakukannya. Saat sedang beristirahat di kamarnya, David melihat di berita kalau wajah Andy berhasil direkonstruksi. Pihak keamanan pun meminta kepada seluruh masyarakat yang pernah mengenal Andy untuk memberikan informasi tentang pelaku. Tak lama berselang,
David menyadari kalau Julia tengah melakukan pertemuan dengan seseorang. Dia pun segera mengambil peralatannya untuk menguping pembicaraan itu. Di sana David mendengar seseorang memberikan sebuah tablet rahasia kepada Julia agar materi dan agenda Julia tak bisa dilacak oleh orang lain. Orang itu akan mengambil kembali tablet apabila Julia telah selesai menggunakannya. Setelah orang itu keluar, David segera menghampiri dan menanyakan identitasnya. Namun orang itu terlebih dahulu ingin mengetahui identitas David. Setelah David memberikan identitasnya, orang itu menyebut namanya sebagai Longcross. Richard Longcross. Keesokan harinya pihak kepolisian mencoba untuk melacak pergerakan si penembak. Dari sebuah rekaman CCTV, ternyata pelaku tiba di gedung pada malam hari sebelum terjadinya penembakan. Polisi juga menduga kalau si penembak telah mengetahui rute perjalanan dari Menteri Dalam Negeri. Di waktu yang bersamaan, David sedang mencari tahu siapa sebenarnya Longcross menggunakan data yang ada di kepolisian. Namun sayangnya, dia tak menemukan satupun data tentang orang itu. Setelah itu, David kembali mengawal Julia yang saat ini sedang meeting untuk membahas beberapa hal, termasuk kasus penembakan yang hampir saja merenggut nyawanya. Best to glean as much information as possible from the 1st of October bombers. Any progress? Unfortunately. Malamnya, David menyusup ke kamar Julia untuk mengambil tablet yang diberikan Longcross serta mencari tahu apa yang ada di dalam tablet itu. Keesokan harinya, David melapor kepada Anne dan Craddock kalau orang yang bernama Longcross telah memberikan sebuah tablet kepada Julia. Tapi di sini David masih merahasiakan apa yang telah diketahuinya tentang tablet itu. Prime Minister or the host around the corner whose ideology. Beberapa waktu kemudian, David mendapat telepon dari Julia yang meminta diantarkan ke suatu tempat. Julia berpesan agar perjalanan kali ini tak diketahui oleh siapapun. Malamnya David mengantar Julia ke suatu tempat yang ternyata itu adalah kediaman Perdana Menteri. Sementara itu, Dinas Keamanan yang mengetahui kalau Julia baru saja bertemu dengan Perdana Menteri menjadi marah karena mereka merasa dipermainkan. Suatu malam, hubungan terlarang antara David dan Julia terulang lagi. Tapi saat Julia bangun, dia menemukan kalau David sudah tak ada di kamarnya. Julia lalu pergi ke kamar David dan mencoba untuk menghampirinya. Tapi tiba-tiba, David terbangun dan langsung mencekik Julia. Julia yang ketakutan lantas segera pergi dan mengunci pintu kamarnya. David yang tak menyadari perbuatannya lantas meminta maaf dan bertanya apakah dia harus membawa Julia ke rumah sakit. I am so sorry. Walaupun masih canggung karena peristiwa tadi pagi, David tetap mengawal Julia untuk melakukan pidato di sebuah kampus. Saat Julia sedang berpidato, David menyuruhkannya untuk mengamankan beberapa orang yang tak setuju dengan Undang-Undang RIPA 18. Setelah itu, David pergi keluar ruangan karena melihat seseorang yang mencurigakan. Ternyata orang itu adalah Tahir yang merupakan asisten baru dari Julia. Tahir kemudian menjelaskan kalau ada kesalahan materi dalam pidato Julia, hingga dia pun berencana untuk memberikan materi baru. Setelah memeriksa koper yang dibawa oleh Tahir, David pun kembali lagi ke ruangan tempat Julia berpidato. Everything okay, Skipper? False alarm. And we can only change their minds. Tak lama kemudian, teman David yang bernama Kim melihat ada hal yang mencurigakan di dekat Julia. Dia pun segera berlari ke arah Julia, yang hal itu juga diikuti oleh David. Tapi tiba-tiba... ledakan itu mengakibatkan Tahir dan Kim tewas di tempat, sedangkan Julia mengalami luka yang parah hingga dia harus dilarikan ke ruang ICU. David sendiri hanya mengalami luka ringan karena saat kejadian dia berada cukup jauh dari pusat ledakan. Dinas Keamanan dan Kementerian Dalam Negeri menyalahkan David dalam kejadian ini karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas. Di sini David mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada mantan suami Julia yang bernama Roger. Tapi Mike malah memintanya untuk segera pergi. Scene beralih ke Sharma yang mendatangi rumah sakit untuk meminta beberapa keterangan dari rekan David yang bernama Tom. Di sini Tom memberikan beberapa kesaksian, di mana sebelum kejadian dia tak menemukan hal yang mencurigakan. Namun dia berkata
kalau sebelum kejadian, David sempat bertemu dengan seseorang di luar ruangan. Namun dirinya tak mengetahui apa yang sedang David bicarakan dengan orang itu. Julia Montague, the intended target of this attack. And second... Look, before you go off duty, I need you to write. Sarma kemudian kembali ke kantor untuk menyelidiki hal itu lebih lanjut. Dari rekaman CCTV, mereka menduga kalau ledakan itu berasal dari sebuah koper yang dibawa oleh Tahir. Kepolisian lantas segera memeriksa orang-orang terdekat dengan Julia, termasuk David yang saat ini hendak pulang ke rumahnya. Di sini Rayburn meminta David menyerahkan ponselnya serta membiarkan polisi untuk menggeledah tempat tinggalnya. The other devices he has laying around. Setelah melakukan penggeledahan, Sarma dan Rayburn memberikan beberapa pertanyaan kepada David terkait keterangan dari Tom. David lantas menceritakan pertemuannya dengan Tahir yang saat itu hendak menemui Julia untuk memberikan materi pidato. David juga menjelaskan kalau dia telah memeriksa isi koper yang dibawa Tahir, yang ternyata hanyalah beberapa buah dokumen untuk keperluan pidato. Yes. CCTV in the seconds before the attack. Karena tempat tinggal David masih digeledah oleh pihak polisian, maka dia pun pulang ke rumah Vicky. Di sana David menceritakan apa yang terjadi kepadanya dan mengungkapkan penyesalannya karena telah gagal melindungi Julia. Setelah Vicky beristirahat, David diam-diam mengambil kunci mobil milik Vicky untuk pergi menuju rumah sakit. Esok harinya para petinggi mengadakan meeting, di mana kali ini Mike memimpin rapat dikarenakan Julia sedang menjalani operasi. Pada pertemuan ini, Anne selaku perwakilan dari kepolisian menjelaskan kalau mereka telah menetapkan Tahir sebagai pelaku peledakan. Polisi juga telah menahan beberapa keluarga Tahir untuk dimintai keterangan. In the circumstances, mean to sound. Accomplices to that conspiracy could still be... Kembali ke David yang masih berada di rumah sakit. Di sana dia melihat Roger dan Ibu Julia dihampiri oleh beberapa orang dokter. Tak lama kemudian, David akhirnya mengetahui kalau nyawa Julia tak bisa ditolong lagi. Despite the heroic efforts of our emergency services. Dengan perasaan sedih, David pun kembali ke rumahnya. Merasa menyesal karena tak bisa menyelamatkan Julia, David lantas mengambil pistol yang dia sembunyikan di balik lampu rumahnya. David pun berencana untuk mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri. Di kantor kepolisian, Rayburn melaporkan kepada Sarma kalau mereka telah menemukan sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan pertemuan Tahir dan Rob sebelum terjadinya ledakan. Di rekaman itu, Rob memberikan sebuah koper yang diduga berisi bom kepada Tahir. Setelah melihat hal itu, Sarma lalu melaporkan penemuan tersebut kepada Anne. We understand McDonald's at the Home Office now. Louise raped hours before the bombing. Sementara itu, Vicky yang mengkhawatirkan keadaan David memutuskan untuk mencarinya di apartemen. Ketika pintu diketuk, David tak segera membuka pintu, hingga hal itu membuat Vicky semakin khawatir. Tapi tak lama kemudian, David membuka pintu dan mempersilahkan Vicky untuk masuk. Ternyata David berhasil selamat karena pistolnya hanya berisi peluru kosong. Dia hanya mengalami luka kecil di kepala akibat pecahan penutup peluru. Vicky kemudian merawat David sebisanya dan berencana membawanya ke rumah sakit. Namun, David menolaknya dan berkata kalau lukanya akan sembuh dengan sendirinya. It was a blank round. Mengetahui kalau David hendak bunuh diri, Vicky pun tampak sedih. Dia tak bisa membayangkan bagaimana Ella dan Charlie hidup tanpa ayahnya. Khawatir kalau David akan melakukan hal konyol lagi, Vicky memutuskan untuk membawa David ke rumahnya. The palpable fear on the streets of London. Alarm and services resumed this evening. Esok harinya David mulai menceritakan kecurigaannya karena dia merasa ada orang yang telah memasuki apartemen tanpa sepengetahuannya. Dia berpikir seperti itu karena mendapati peluru pistolnya telah ditukar dengan peluru kosong. I'll be back in a sec. And has chosen to be accompanied by a solicitor. Sementara itu, Rob yang didampingi oleh pengacaranya sedang diinterogasi oleh Sarma dan Rayburn. Saat ditanya apa yang Rob lakukan di hari kejadian, dia menjelaskan kalau dirinya bekerja seperti biasanya untuk mengantar Julia. Tapi karena dia lebih dibutuhkan di kantor, maka Rob memberikan koper berisi beberapa materi pidato kepada Tahir. Rob juga mengatakan kalau sebenarnya koper itu adalah milik Tahir yang sebelumnya dititipkan kepadanya. Mengenai panggilan telepon sebelum kejadian, Rob beralibi
kalau pidato itu sangatlah penting, hingga ia pun ingin memastikan semuanya baik-baik saja. What was the purpose of this call, Mr. McDonald? He was doing, I'm completely in the dark about it. Kembali ke David yang memutuskan untuk menyelidiki sendiri kasus itu. Dia lalu mendatangi hotel tempat dia dan Julia menginap untuk mengecek CCTV di tempat tersebut. Anehnya saat diperiksa, ternyata CCTV yang menampilkan Long Cross telah dihapus. Padahal petugas di sana mengaku kalau hard drive CCTV belum ada yang mengakses. Scene beralih ke Rayburn dan Sharman yang melaporkan hasil penyelidikannya, di mana mereka telah menemukan bukti yang kuat atas keterlibatan Rob dalam ledakan itu. Setelah mendengar hal tersebut, Anne lantas meminta Rayburn untuk membawa David saat mewawancarai Nadia. Killed the former Home Secretary, Julian, suspect in the attack on St. Matthew's College. Rayburn lalu menjemput David. Di tengah perjalanan, Rayburn sempat menanyakan luka di kepala David. Di sini David beralibi kalau itu disebabkan oleh kompor yang ada di rumahnya. Singkat cerita, Nadia pun mulai diwawancara. David bertanya kepada Nadia apakah suaminya yang telah merakit bom itu. Nadia yang ketakutan hanya menggelengkan kepalanya. David kemudian menanyakan dari mana suami Nadia mendapatkan bom itu. Nadia berkata kalau suaminya mendapat bom itu dari seseorang yang dia temui di tempat parkir. You're doing great. This is really helpful. Rayburn dan David lalu menunjukkan beberapa foto pria yang mungkin Nadia kenali. Namun dari semua foto yang ditunjukkan, Nadia tak mengenal seorang pun di antara mereka. Setelah sesi wawancara selesai, David berkata kepada Rayburn kalau mereka harus memeriksa CCTV parkiran tempat suami Nadia bertemu dengan orang yang dicurigai merakit bom. David juga berkata kalau beberapa hari yang lalu, seseorang telah masuk ke rumahnya tanpa izin. David kemudian menceritakan kecurigaannya kepada orang yang bernama Long Cross yang sebelumnya pernah mengadakan pertemuan rahasia dengan Julia. Namun saat David memeriksa CCTV, keberadaannya telah dihapus. David pun menduga kalau semua itu adalah kerjaan dari dinas keamanan. 2 attacks on the Home Secretary, but PPO for bomb. This is grade A bullshit. Beberapa waktu kemudian, Sharma dan Rayburn melaporkan situasi terbaru dari kasus bom yang menewaskan Julia. Dari penyelidikan terbaru mereka, ternyata ledakan itu bukan berasal dari koper yang dibawa oleh Tahir, melainkan dari bawah panggung tempat Julia berpidato. Sharma menduga kalau bom itu dikendalikan dari jarak jauh. If they were activated remotely. Rayburn lalu menelpon David dan mengatakan kalau David tak terbukti bersalah dalam kasus bom yang menewaskan Julia, karena bom itu bukan berasal dari koper yang dibawa Tahir. Esok harinya Rayburn mulai memeriksa CCTV di hotel tempat Julia menginap. Seperti yang telah David ceritakan, ternyata beberapa bagian rekaman CCTV itu telah dipotong, hingga pihak kepolisian pun tak bisa melacak orang yang mengaku sebagai Long Cross. Rayburn kemudian memanggil David untuk merekonstruksi wajah dari Long Cross. Dibantu oleh seorang penyidik, terciptalah gambaran wajah dari Long Cross yang nama aslinya belum bisa diidentifikasi. Yeah, that's starting to look like him. Di lain pihak, penyidik berhasil mengidentifikasi wajah dari pelaku penembakan yang ternyata bernama Andy. Ia merupakan mantan tentara yang pernah bertugas di Timur Tengah. Andy juga merupakan seorang penjinak bom. Hingga Rayburn pun menduga kalau Andy merupakan bagian dari komplotan Long Cross. It's brilliant. We've got some plausible locations of the car park you described. David dan Rayburn lalu melanjutkan kembali wawancara dengan Nadia. Di sini Rayburn memperlihatkan beberapa rekaman yang menunjukkan pertemuan suaminya dengan seseorang yang diduga memberikan bom. Walaupun David dan Rayburn telah menunjukkan beberapa foto, tapi Nadia sama sekali tak mengenali mereka. David akhirnya menunjukkan wajah dari Long Cross, meskipun Rayburn sempat melarangnya. Tanpa diduga, ternyata Nadia mengaku kalau Long Cross lah yang ditemui oleh suaminya. Is this the man your husband met? Rayburn kemudian melaporkan hal itu kepada Sharma. David yang melihat kalau Sharma belum mengambil tindakan, lantas berniat untuk membantu. Namun Sharma malah menyuruh David untuk diam karena wewenang untuk mencari Long Cross ada di tangan Anne. Merasa kecewa dengan tindakan kepolisian, David pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. He's only trying to help, boss. Saat upacara pemakaman Julia, David memilih untuk tidak datang karena dirinya masih trauma dengan kematian Julia. Malam harinya, David pergi ke sebuah warnet untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang yang bernama Long Cross,
serta berbagai informasi terkait isi tablet yang diberikan kepada Julia. Tak lama kemudian, David melihat Longcross dan beberapa orang yang lain memasuki warnet yang tadi dia masuki. David juga sempat mencatat nomor kendaraan yang digunakan oleh Longcross. Anyway, cheers. We'll catch up on this again later. Thanks. Esok harinya David langsung melacak nomor kendaraan itu. Namun usahanya gagal karena ternyata pencarian pada nomor kendaraan itu telah diblokir oleh Dinas Keamanan. Tak lama kemudian, David dihampiri oleh Craddock yang mendapat informasi dari pihak kepolisian kalau David telah bertindak di luar aturan. Karena hal itu, Craddock lantas mengajak David untuk menemui Anne. David. Mom. Saat bertemu dengan Anne, David mencoba menjelaskan apa yang telah dia temukan saat melakukan pencarian di warnet. Dia mengatakan kalau Longcross kemungkinan merupakan bagian dari Dinas Keamanan. David kemudian menjelaskan kalau Longcross berusaha mencegah semua orang untuk mencari sebuah tablet yang berisi file rahasia yang diberikan kepada Julia beberapa hari sebelum kematiannya. And he's all about party unity and completely loyal to the Prime Minister and Penhaligon. It's interesting. David lalu menjelaskan lebih lanjut kalau tablet itu berisi beberapa file tentang serangkaian skandal yang ditutup-tutupi, seperti pelecehan seksual, kecanduan narkoba, dan penyalahgunaan dana. Skandal-skandal itu ada kaitannya dengan Perdana Menteri. David menduga kalau Dinas Keamanan tak ingin isi file itu tersebar hingga mereka memerintahkan Longcross untuk melacak orang yang mengetik kata kunci itu. David juga mulai mencurigai kalau Perdana Menteri, Mike, Stephen, dan Roger memiliki keterkaitan satu sama lain dalam kasus ini. David kemudian mendatangi rumah sakit tempat Julia dirawat untuk menanyakan apa yang dilakukan Roger saat menjenguk Julia. Salah seorang perawat menjelaskan kalau Roger hanya khawatir dengan keselamatan mantan istrinya. Perawat itu juga berkata kalau Roger terlihat seperti sedang mencari sesuatu barang milik mantan istrinya. David, bud. Setelahnya David mendatangi Roger yang saat itu sedang mengadakan seminar. Di sini David menyinggung perihal tablet yang dicari oleh Roger dan menanyakan apa tujuan sebenarnya dari Roger. Namun, Roger malah menyuruh David untuk segera pergi dan mengancam akan melaporkan David pada atasannya. If you're the hand in a death, you'll have me to answer to. Stay down here, Grace. Grab yourself a coffee. Setelah ditemui David, Roger segera memberitahukan hal itu kepada Mike. Di sini Roger menduga kalau David juga sedang mencari keberadaan dari tablet tersebut. Mendengar hal itu, Mike tampak heran karena David bisa mengetahui tentang tablet. Namun Roger meminta Mike untuk tetap tenang karena Perdana Menteri dan dirinya akan berusaha untuk mengatasinya. Beberapa waktu kemudian, David menghampiri Rob yang akan pergi bekerja. Di sini David memaksa Rob agar menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada penyidik. Julia was murdered in cold blood and I know you were. I need to provide some background. Dengan didampingi oleh pengacaranya, Rob akhirnya mengakui kalau dia, Mike, dan Roger berencana untuk mempermalukan Julia saat pidato berlangsung. Rob juga mengakui kalau dirinya memasukkan materi asal-asalan ke dalam pidato Julia. Namun, Rob dan yang lainnya sama sekali tak mengetahui perihal bom yang menewaskan Julia. I certainly didn't. It was all about the politics. So why did you make a point of giving Mahmood the briefcase? Karena sepak terjangnya, David mulai mendapat perhatian dari Perdana Menteri. Bahkan mereka telah mengawasi rumah istri David. Perdana Menteri berencana untuk menyingkirkan David dalam investigasi terkait kematian dari Julia. How could you let him get one over on you? David. Mom. Tak berselang lama, Craddock memanggil David untuk menghadap. Di sini Craddock menanyakan hubungan terlarang antara David dan Julia. Mendengar hal itu, David lantas bertanya dari mana Craddock mengetahui hubungan terlarang mereka. Sayangnya Craddock tak bisa memberitahu David tentang orang yang memberitahunya. Craddock juga meminta David untuk beristirahat dan tak memperumit investigasi yang sedang mereka lakukan. Dave. Sorry, Vic. David kemudian bertemu dengan Vicky yang tiba-tiba datang ke kantornya. Di sini David akhirnya mengakui kalau dirinya telah berselingkuh dengan Julia. Namun Vicky tak menanggapi hal itu dan malah memberitahukan kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang detektif tak dikenal yang datang ke rumahnya. Detektif itu menanyakan jam kerja David dan menanyakan apakah David telah menyembunyikan suatu barang. Setelah menunjukkan sebuah foto, David akhirnya mengetahui kalau detektif yang dimaksud istrinya ternyata adalah Longcross.
Saat Picky telah pergi, David menceritakan hal itu kepada Rayburn. It wasn't just at the internet cafe. He visited my wife's ward. Keesokan harinya, David bertemu dengan Rayburn yang mengatakan kalau semua kecurigaan David benar adanya. Ternyata rekaman CCTV rumah David juga telah dipotong hingga Rayburn tak bisa mendeteksi ketika Long Cross menemui Picky. Security service. Now, obviously, this means a safe house. At the time, the RPO alerted anyone of her suspicions they carried. Suatu hari saat David sedang merenung di sebuah kafe, dia tak sengaja bertemu dengan Channel yang turut berbelasungkawa atas kematian Julia. Channel juga berterima kasih kepada David karena telah membantunya saat dulu dia dipecat oleh Julia. Di sini, Channel sempat menanyakan nomor telepon David dan berencana untuk bertemu di kesempatan lain. Saat Channel pergi, David sempat memfoto wajah dari orang yang selalu mengantar Channel. David kemudian melaporkan hal itu kepada Rayburn, dan saat diteliti, orang yang bersama Channel ternyata bernama Luke, yang merupakan senior di perusahaan kriminal yang terorganisir. Tak lama kemudian, Tom menghampiri mereka dan memberitahukan kalau Craddock ingin bertemu dengan David. Craddock's been trying to get a hold of you. Dalam pertemuan itu, Craddock mendapat laporan dari seseorang kalau David pernah mencoba untuk bunuh diri. Karena khawatir akan kondisi mental dari David, Craddock pun menyarankan David untuk melakukan konseling tentang masalah yang sedang dihadapinya. Pada kesempatan ini, Craddock juga memberhentikan David dari tugasnya serta mencabut izin kepemilikan senjata api. Malam harinya dia pergi ke kediaman Julia yang saat ini sedang disita. Di sana dia akhirnya berhasil menemukan tablet yang Julia sembunyikan di belakang pas foto. Sementara itu, Anne mendatangi Sharma untuk mengecek perkembangan kasus ledakan yang menewaskan Julia. Di sini Sharma mengatakan kalau mereka sedang menyelidiki Luke yang diduga terlibat dalam kematian Julia. Sharma juga menjelaskan kalau Luke adalah seorang kriminal yang selalu lolos dari jeratan hukum. Karena nama itu baru didengarnya, Anne menanyakan dari mana Sharma mendapat informasi itu. Sharma lantas menjelaskan kalau dia mendapat info itu dari David. Mendengar hal itu, Anne meminta Sharma agar tak tergesa-gesa membuat kesimpulan. Setelah itu, Sharma berbicara empat mata dengan Rayburn. Di sini, Sharma merasa kalau Luke telah menyuap seorang perwira senior hingga pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkapkan kasus pembunuhan Julia. Sementara itu, Channel mengajak David untuk bertemu di sebuah bar. Sesampainya di tempat yang telah dijanjikan, David langsung dipeluk oleh Channel. Di sini Channel mengetahui kalau David membawa pistol yang disembunyikan di balik pakaiannya. Setelah itu, Channel mengajak David mengobrol di sebuah ruangan. Welcome to my manor. As I can say, these companies went fully legit. They were always beefing me. What was it this time? Tak lama kemudian, Luke datang ke sana bersama beberapa anak buahnya. Setelah mengamankan pistol yang dibawa David, mereka lantas menghajarnya sampai tak sadarkan diri. Apologies everyone, the lads just had... Di tempat lain, Rayburn akhirnya mengetahui kalau ternyata Andy pernah ditugaskan di kesatuan yang sama dengan David ketika bertugas di Timur Tengah. Hal itu membuat Rayburn curiga kalau David lah yang telah mengkhianati mereka. Rayburn lalu memberitahukan hal itu kepada Sharma. Di sini, mereka akhirnya menyadari kenapa David ingin menyelidiki kasus itu seorang diri. Mereka menganggap kalau David bekerja sama dengan para pembunuh dan telah mengetahui semua yang terjadi. Untuk menindaklanjuti hal itu, Sharma lantas mengeluarkan surat penangkapan bagi David dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan David. Sementara itu, David yang baru tersadar mendapati kalau dirinya telah dipasangi oleh bom yang sama seperti bom yang terpasang pada Nadia ketika di kereta. Setelah mengetahui bahaya yang sedang dihadapinya, dia pun berusaha untuk pergi dari tempat itu. Kembali ke Rayburn yang saat ini sedang berada di rumah Picky untuk mencari tahu hubungan antara David dan Andy. Namun, Picky tak mengetahui sama sekali tentang hubungan mereka berdua. Rayburn lalu meminta Picky untuk ikut ke kantor polisi karena ada beberapa hal yang mesti ditanyakan. Now, I'd like you to accompany me to Walworth Police Station to help with our inquiries, okay?
Di tempat lain, David yang berhasil keluar mencoba meminta tolong kepada warga untuk menghubungi polisi. Dia berencana untuk menjelaskan situasi yang sedang dialaminya. David yang belum mengetahui kalau dirinya sedang dicari oleh polisi, lantas menunjukkan lokasi di mana dia berada. Saat polisi kembali berbicara dengan warga, David akhirnya menyadari kalau ada hal yang tak beres dengan pihak kepolisian. Tak lama kemudian, polisi datang ke sana dan mulai menyisir tempat itu. Di sana David melihat Vicky yang sedang dibawa oleh Rayburn. Karena kebingungan dengan situasi yang terjadi, David pun menyerahkan diri dan ingin bekerja sama terkait apa yang telah terjadi kepadanya. Mengetahui kalau badan David telah dipasangi bom, Craddock pun meminta David untuk berjalan ke sebuah taman yang cukup luas. I didn't do this! I was playing this with your hands in the air. We need to move you to a less built-up area. Destination is Pope Square. Craddock kemudian menyuruh Rayburn untuk memberikan alat komunikasi kepada David. Setelah itu, David menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Dia berkata kalau dirinya telah dijebak oleh Chanel dan Luke. Namun di sini Craddock tak begitu saja mempercayai keterangan David. Terlebih, David telah merahasiakan hubungan pertemanannya dengan Andy. David kemudian menjelaskan alasan kenapa dia menyembunyikan hubungannya dengan Andy, yaitu karena dia ingin mengetahui siapa sebenarnya yang membunuh Julia. David pun bersumpah kalau dirinya tak terlibat dalam penembakan, apalagi ledakan yang menewaskan Julia. David, please just do what they I'd say. have been the fall guy and the people that really killed Julia would have gotten away with it. I didn't want to lie, I had to. Di tempat lain, Stephen dan dinas keamanan berhasil mendapat rekaman dari tempat kejadian perkara. Mereka dapat memantau apa yang terjadi pada David melalui beberapa layar. Kembali ke David yang terus meyakinkan polisi kalau dirinya benar-benar tak bersalah. Dia juga berkata kalau Luke lah dalang dari semua ini. Luke juga pernah datang ke rumahnya dan menukar peluru yang ada di pistolnya. Jika polisi tak mempercayai hal itu, maka mereka bisa menanyakannya kepada Vicky. Di sini Vicky bersaksi kalau apa yang David bicarakan benar adanya. Dia juga menceritakan kalau David pernah mencoba bunuh diri karena merasa bersalah atas ledakan yang menimpa Julia. Karena polisi tak kunjung mempercayai perkataannya, David lantas menyuruh polisi untuk mengambil pistol itu di rumahnya. Stephen yang sedang mengawasi semua itu lantas segera memerintahkan Longcross untuk segera mendatangi apartemen milik David. Tapi setibanya di sana, Longcross malah terkena semprotan merica yang telah dipersiapkan oleh David. Tak berselang lama, pihak kepolisian datang ke sana dan berhasil menangkap Longcross. Get down on the ground! Down on the ground! Scene beralih ke David yang saat ini dihampiri oleh seorang penjinak bom. Setelah dengan seksama memeriksa bom yang melekat pada tubuh David, penjinak bom itu berkata kepada Anne kalau bom tersebut hampir sama dengan bom yang digunakan oleh Nadia. Walaupun bom itu kemungkinan dapat dijinakkan, tapi Anne memilih untuk mendiskusikan hal itu terlebih dahulu. Anne kemudian menyuruh semua anggotanya untuk mundur menjauh dari David. What's happening? Kesempatan itu dipergunakan Vicky untuk berlari ke arah David. Karena hal itu, polisi pun menjadi panik dan membatalkan perintah untuk menembak David. David kemudian berkata kepada polisi kalau dia memiliki bukti yang dapat menjerat Perdana Menteri dan komplotannya dalam kasus kematian Julia. My flat. Long walk ahead. Stay where you are. Beberapa waktu kemudian, Anne menghadiri pertemuan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Namun dia tampak kaget ketika Mike mengikut sertakan Stephen dari dinas keamanan dalam pertemuan itu. Saat Stephen tiba di ruangan, Anne lantas memberitahu kalau kepolisian telah menangkap Longcross yang diduga sebagai salah seorang pegawai dinas keamanan dan terlibat dalam kasus kematian Julia. Namun Stephen menyanggah hal itu dan berkata kalau pihak kepolisian tak punya otoritas untuk menangkap Longcross. Stephen juga meminta Anne untuk segera melepaskan Longcross. I've sought a court order for my officer's release. Singkat cerita, David dan Vicky telah sampai di apartemen milik David. Di sana David menyuruh Vicky untuk menggali tanah di sekitar apartemennya. Setelah beberapa waktu menggali, akhirnya Vicky menemukan sebuah kresek hitam yang berisi selongsong peluru dan tablet yang dulu diberikan Longcross pada Julia. This is the evidence. David kemudian berkata, jika polisi berhasil mengidentifikasi sidik jari yang ada di selongsong peluru, maka mereka kemungkinan bisa mengetahui siapa yang merakit bom itu.
Rayburn lalu meminta Picky untuk membawa tablet dan selongsong peluru itu. Sedangkan penjinak bom mengirim sebuah robot untuk membantu agar David bisa melepaskan bom itu. Menggunakan peralatan yang telah diberikan, David mulai melepaskan bom itu dengan panduan dari penjinak bom. Saat David berhasil memotong kabel terakhir, dia tiba-tiba melarikan diri dan berhasil lolos dari pantauan polisi. Hal itu membuat Stephen marah karena dirinya kehilangan jejak dari David. I'm afraid I don't have that information at this time. Malam harinya, David menghampiri Channel dan memaksanya agar menunjukkan keberadaan Luke. Dengan terpaksa, Channel akhirnya menunjukkan di mana Luke berada. Saat diikuti, ternyata Luke tengah bertemu dengan Craddock. Di sini David tak menyangka kalau atasannya lah yang telah berkhianat. Dengan amarah yang sudah tak tertahankan, David segera menghampiri Luke dan melumpuhkan salah satu anggotanya. Setelah merebut pistol anak buah Luke, David meminta Luke untuk mengakui semua perbuatannya. Di sini Luke berdalih kalau dia membunuh Julia hanya karena masalah bisnis. David yang tak dapat menahan emosinya akhirnya menyuruh Craddock untuk segera menelpon polisi. Beberapa hari kemudian, David yang sedang memantau interogasi Craddock mendapat kabar dari Rayburn kalau sidik jari yang ada di peluru kosong itu ternyata milik dari Luke. Rayburn juga meminta maaf karena telah berprasangka buruk pada David. Cheers. Sementara itu, Craddock mengakui kalau dirinya telah membocorkan rahasia perjalanan Mandragora kepada Luke. Motif Luke membunuh Julia karena dia mengetahui kalau Julia melimpahkan kekuasaan ke dinas keamanan yang akan memberikan mereka keunggulan dalam menghadapi kriminal terorganisir. Jika hal itu terjadi, maka Luke tak akan leluasa lagi melakukan kejahatannya. Craddock juga mengatakan kalau pengangkatan David sebagai bodyguard Julia pun merupakan rencana dari Luke agar mereka bisa menyalahkan David atas apa yang telah terjadi. Downing Street and the Home Office have welcomed the police terrorism branch. SO15 have made assassination of Julia Montague, the Metropolitan Police. David, good to go. Polisi kemudian melakukan interogasi kepada Nadia. Pada kesempatan ini, Nadia terlihat dengan lantang mengakui kalau dirinya lah yang telah merakit bom-bom itu. Dia jugalah yang telah membocorkan informasi dari keluarga David. Nadia berkata kalau David telah melakukan kesalahan karena tanpa sadar telah menceritakan tentang anak-anaknya. Saat di penjara, Julia tetap berhubungan dengan Luke hingga dia pun bisa memberikan info tentang David. Nadia juga mengakui kalau sebenarnya dia sama sekali tak mengenal Longcross. I have helped the cause 1,000 times more. You couldn't go through with it. Setelah semua konspirasi terungkap, David menemui Anne yang sedang melihat berita terkait pengunduran diri dari Perdana Menteri dan beberapa pejabat tinggi yang berusaha untuk menjatuhkan Julia. Namun mereka sama sekali tak terlibat dalam beberapa teror yang telah menewaskan Julia. Di sini, Anne berterima kasih kepada David karena telah membongkar pembunuhan yang terjadi kepada Julia. Anne juga berkata kalau kepolisian telah menetapkan Nadia, Luke, dan Craddock sebagai tersangka dari kematian Julia. We're being told that a statement by the Prime Minister. Come in. Setelah bertemu dengan Anne, David mulai melakukan pertemuan rutin dengan seorang psikiater. Di sini David mencoba untuk menghilangkan rasa takut yang sering dia alami. Hai. Beberapa waktu kemudian, penampilan David tampak berbeda. Dia pun tampak lebih cerah dan ceria saat bertemu dengan Picky. Ketika David berencana untuk mengajak anak-anaknya pergi, tanpa diduga ternyata Picky tak menolak ketika David mengajaknya ikut jalan-jalan. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film series yang berjudul Bodyguard. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.
even got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live